Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Musaadah dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan melakukan tutorial pemanfaatan citra satelit untuk analisis kebencanaan hidrometeorologi. Yang pertama, saya akan melakukan analisis potensi banjir. Untuk wilayah studinya, saya mengambil Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah analisis saya. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan wilayah analisisnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang pertama, bahan yang kita adalah SRTM Kabupaten Sukoharjo, kita e-data, kemudian hasil dari NDVI, kemudian kita e-data, selanjutnya kita e-data lagi TOA, bin TOA bin 10, e-data lagi TOA bin 7, 5, bin 4, kita e-data. Kemudian kita e-data juga LST Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kita e-data juga curah hujan. SAP curah hujan Kabupaten Sukoharjo. Kita e-data. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung jejak potensi genangan. Kita menggunakan gelombang inframerah dekat dan juga gelombang pendek inframerah, yaitu yang terdapat pada bin 5, bin 6, dan juga bin 7. Caranya kita raster kalkulator. Kita masukkan rumusnya, buka kurung, TOA bin 5 dikurangi TOA bin 7, TOA bin 5 dikurangi TOA bin 7, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung lagi, TOA bin 5 ditambah dengan TOA bin 7, tutup kurung. Ini kita kemudian output rasternya kita beri nama NDVI 1. Kemudian kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil dari NDVI. Selanjutnya kita lakukan raster kalkulator lagi. Kita masukkan rumus, buka kurung, TOA bin 3 dikurangi TOA bin 5, tutup kurung, dibagi dengan, kita tunggu sebentar, artisnya not responding.
kita buka kurung lagi, TOI min 3 ditambah dengan TOI min 5, kemudian tutup kurung. Output rasternya kita beri nama NDVI 2. Dan kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil dari NDVI 2. Kemudian kita lakukan perhitungan raster kalkulator lagi untuk menghitung NDVI 3. Kita masukkan rumusnya, buka kurung, TOI min 3 dikurangi TOI min 7, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung lagi, TOI min 3 ditambah dengan TOI min 7, tutup kurung. Outputnya kita beri nama N. Kemudian kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil dari NDVI 3. Di sini dalam perhitungan jejak potensi genangan, saya beri warna biru. Untuk teman-teman bisa melakukan pemilihan warna dengan cara mengklik bagian ini, warna. Ini teman-teman bisa klik bagian ini, kemudian teman-teman pilih warnanya. Karena ini untuk mengetahui jejak potensi genangan air, maka saya pilih warna biru. Dari hasil NDVI 1, 2, 3 ini dapat kita ketahui bahwa di Kabupaten Sukoharjo jejak genangan airnya pada sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa terdapat warna biru tua, yaitu seperti ini, warna ini biru tua, itu menandakan bahwa memiliki potensi untuk terjadi genangan air. Sedangkan untuk wilayah Sukoharjo yang memiliki warna biru muda seperti ini, dan juga ini juga, kemudian ini warna biru muda ini, warna biru muda ini menunjukkan daerah tersebut kering atau minim dengan jejak genangan air. Sedangkan untuk daerah yang memiliki warna biru tua seperti ini menunjukkan potensi untuk tergenangnya itu tinggi. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin peta aspek. Caranya Alt Toolbox, kemudian kita pilih 3D Analysis, kemudian kita pilih raster surface, kemudian pilih aspek. Inputnya kita masukkan data SRTM Kabupaten Sukoharjo. Outputnya kita beri nama aspektif. Kemudian kita pencet OK, maka hasil dari aspek tersebut akan muncul pada layar seperti ini. Setelah itu kita lakukan hill set juga. Input rasternya kita pilih SRTM Kabupaten Sukoharjo. Output rasternya kita beri nama hill setif. Kemudian azimut dan altitude-nya biarkan pada default seperti ini.
Kemudian kita pencet OK, maka hasil dari perhitungan hillside-nya akan muncul pada layar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan reclassify pada hillside. Caranya dari ArcTurbo, kemudian kita pilih Analysis to, Reclass, lalu kita pilih Reclassify. Input rasternya kita masukkan hillside. Kemudian kita pilih 5. Metodenya kita pilih equal interval. Kemudian kita pencet OK. Outputnya kita beri nama Reclass Hills. Kemudian kita pencet OK. Maka akan muncul pada layar hasil dari Reclass Hills. Kemudian selanjutnya kita lakukan reclassify juga pada aspek. Caranya sama, kita klik reclassify. Input rasternya kita masukkan reclassive. Inputnya kita pilih aspektif. Kemudian classify-nya kita pilih 5, natural. Metodenya kita pilih equal interval, kemudian kita OK. Output rasternya kita beri nama reclass aspect. Dan kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil dari reclass aspect. Kemudian kita lakukan, kita ubah SAB curah hujan ke raster. Yaitu caranya kita ke ArcTurbo, Coefficient Tools, Raster. Raster kita pilih Polygon to Raster. Kita input curah hujan, kemudian outputnya kita beri nama curah hujan TIF. Kemudian kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil raster dari SAP curah hujan. Kemudian kita lakukan reclassify pada curah hujan. Caranya sama, yaitu kita ke reclassify. Kemudian input rasternya kita pilih curah hujan TIF. Kelasnya kita pilih 5. Metodenya kita pilih equal interval, kemudian kita OK. Outputnya kita beri nama reclass curah hujan. Untuk curah hujan di Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 2 kelas, dikarenakan tingkat curah hujan yang ada di Kabupaten Sukoharjo termasuk rendah, sehingga untuk kelas curah hujan di Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 2 kelas. Kemudian
kita pencet OK, maka hasil dari reclassify curah hujan akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan reclassify juga pada NDWI. Kita masukkan NDWI-nya, kita pencet classify, ini kita pencet OK, kelasnya kita pilih 5, metodenya kita pilih equal interval, kemudian ini kita OK. Output rasternya kita beri nama rec class NDWI. Kemudian kita pencet OK, maka hasil dari kelas NDWI 3 akan muncul pada layar seperti ini. Setelah kita lakukan reclassify pada masing-masing aspek penyebab potensi banjir, maka langkah selanjutnya kita lakukan overlay untuk menentukan potensi banjir yang ada di kawasan Sukoharjo. Caranya yaitu ke ArTurbo, kemudian kita spatial analysis tool, kemudian kita pilih overlay, lalu pilih white overlay, kita add datanya yaitu input rasternya reclassify NDWI 3, kita OK, kita add raster lagi, kita tunggu sebentar, ArcGIS-nya not responding. Kemudian ini kita tambahkan reclassify curah hujan, kemudian kita OK, kita add raster lagi, kemudian kita tambahkan reclass aspek, kemudian kita OK, kita add data lagi, kemudian kita tambahkan reclass hills, kita pencet OK. Kemudian pada bagian influence ini, pada masing-masing hasil reclassify yang mempengaruhi potensi banjir, kita beri bobot, yaitu pada reclassify curah hujan kita beri bobot paling tinggi, karena curah hujan berpengaruh tinggi terhadap potensi banjir, sehingga kita beri nilai bobotnya paling tinggi. Di sini curah hujan kita beri nilai bobot 4. Sedangkan reclassify hasil dari reclassify NDWI kita beri nilai 20. Kemudian hasil dari reclassify aspek kita beri nilai 20. Ya, hasil pada reclassify hills kita beri nilai 20 juga. Kita tunggu sebentar, ArcGIS-nya not responding. Setelah kita beri bobot pada masing-masing reclassify untuk mengetahui potensi banjir, selanjutnya kita klik set equal influence, formnya kita pilih 1, kita pilih 5. Dan output rasternya kita beri nama potensi banjir. Kemudian kita pencet OK. Berikut adalah hasil analisis weighted overlay untuk mengetahui hasil potensi banjir yang ada di Kabupaten Sukoharjo, di mana daerah yang tidak berpotensi banjir atau memiliki potensi banjir yang kecil ditunjukkan dengan warna hijau dan juga memiliki skor yang kecil, sedangkan untuk daerah yang berpotensi banjir tinggi ditunjukkan dengan warna merah dan juga nilai skor yang tinggi, yaitu 5.
Kemudian untuk memudahkan kita dalam menganalisisnya, kita dapat menambahkan peta jaringan sungai yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak berpotensi terhadap banjir yang ditunjukkan dengan skor kecil di sini pada warna hijau. Namun dari sebagian kecil wilayah Sukoharjo yang lain menunjukkan adanya potensi banjir yang tinggi, juga ditunjukkan dengan skor yang tinggi pada warna merah dan juga oranye. Itu pada bagian sini, ke wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian sini memiliki potensi banjir yang tinggi. Potensi banjir yang tinggi bisa dipengaruhi dari faktor morfologi, di mana adanya daerah cekungan dan juga karena curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan potensi banjir yang tinggi atau ancaman bahaya banjir. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan analisis kebencanaan hidrometeorologi pada analisis potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk bahan yang kita butuhkan dalam analisis potensi kekeringan yaitu NDWI 3, NDVI, band red, green, blue atau band 4, band 5 dan juga band 7, kemudian peta LST. Di sini kita add data NDWI 3 ini, kemudian kita pencet add, maka akan muncul pada layar sebagai berikut. Selanjutnya kita add data NDVI. Kita pencet add, maka akan muncul pada layar hasil NDVI. Kemudian kita add data juga LST Kabupaten Sukoharjo. Kita pencet add data LST Kabupaten Sukoharjo. Dan kita add data juga band 5, band 4 dan juga band 7 yang sudah saya klik dengan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo. Kita add data hasil band 5, band 4 dan juga band 7. Kita pencet add, kemudian akan muncul pada layar hasil dari ekstrak atau hasil dari klip band 7, band 5, band 4 Kabupaten Sukoharjo. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perhitungan NDDI pada raster kalkulator, Spatial Analysis Tool, Map Algebra, raster kalkulator. Rumusnya yaitu buka kurung NDVI dikurangi dengan NDWI 3 tutup kurung dibagi dengan NDVI ditambah dengan NDWI 3, ini kita beri tanda kurung.
juga. Kemudian output rasternya kita beri nama NDDI. Kemudian kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil dari perhitungan NDDI. Di mana nilai negatif sampai 0,1 menunjukkan kawasan yang aman atau normal, sedangkan nilai di atas 1 atau nilai yang sangat tinggi berpotensi terhadap kekeringan. Nilai negatif juga menunjukkan kawasan yang tidak rawan kering atau bisa dikatakan normal. Dalam hasil analisis NDDI ini, sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo berpotensi terhadap kekeringan ditunjukkan dengan warna abu-abu. Dilihat dari hasil NDDI ini. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perhitungan DDI. Kita ke raster kalkulator lagi, kita masukkan rumusnya, yaitu buka kurung, kita add bin 5, kita kurangi dengan bin 4, tutup kurung, dikurangi lagi dengan bin 5, dikurangi dengan bin 7, tutup kurung, kemudian outputnya kita beri nama DDI. Kemudian kita pencet OK, maka akan muncul pada layar hasil perhitungan DDI. Selanjutnya kita add data TOA. Untuk data TOA kita bisa peroleh dari hasil analisis sebelumnya. Pada analisis layanan kritis, kita add TOA bin 5, 4, dan juga 2. Bin 5, 4, dan juga 2. Kita add data TOA bin 5. Kemudian kita add data juga TOA bin 4. Kita add data. Kemudian kita add data juga TOA bin 2. Setelah itu, setelah kita add data TOA bin 4, 5, dan 2, selanjutnya kita lakukan perhitungan TVI. Caranya ke raster kalkulator, kemudian kita add rumusnya, yaitu LST dibagi dengan buka kurung 2.5 dikali dan buka kurung lagi double TOA bin 5 dikurangi TOA bin 4, tutup kurung, kemudian kita bagi buka kurung lagi dengan TOA bin 5 ditambah 6 dikali dengan TOA bin 4 dikurangi 7,5 dikali TOA bin 2 .
Setelah kita lakukan N-data TOA bin 4, bin 5, dan juga bin 2, kemudian kita lakukan perhitungan TVI. Kita ke raster kalkulator dan kita masukkan rumusnya, yaitu kita add LST Sukoharjo dibagi dengan buka kurung 2,5 dikali dengan buka kurung 2 kali TOA bin 5 dikurangi TOA bin 4 tutup kurung dibagi dengan buka kurung TOA bin 5 ditambah 6 dikali TOA bin 4 kemudian dikurangi 7,5 dikali dengan TOA bin 2 ditambah 1 kita tunggu sebentar karena not responding tambah 1 kemudian kita tutup kurung. Ini kita beri output rasnya, kita beri nama TVI. Kemudian kita oke. Kurang 1 kurungnya. Dan kita oke. Berikut adalah hasil analisis dari TVI di Kabupaten Sukoharjo, di mana dari hasil analisis TVI ini dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo berpotensi tinggi terhadap terjadinya kekeringan. Hal tersebut didasarkan pada citra yang saya ambil dalam melakukan analisis ini, saya peroleh pada tahun 2020 bulan 9, di mana bulan 9 atau bulan September itu merupakan musim kemarau, sehingga mendukung terjadinya potensi kekeringan yang tinggi di Kabupaten Sukoharjo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.